Bismillah, kali ini saya mau berbagi tutorial untuk membuat cara header pada Google Form atau web banner pada Google Form menggunakan Pixel Lab. Kemudian di sini kita klik aja Pixel Lab-nya, terbukanya seperti ini. Untuk penjelasan tools-toolsnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kita akan merubah ukuran kanvas ini menjadi ukuran header pada Google Form. Klik tanda layar yang ada di bawah, kita klik image size, kita rubah ukuran kanvasnya jadi 1600 dikali 400. Kurang lebih ukurannya segini. Nah, kemudian kita akan merubah warna backgroundnya ya, tetap di menu persegi yang tumpuk 2 ini, kemudian klik color. Nah, di sini ada color, ada gradient. Untuk color ini adalah kita pakai satu warna, kalau gradient kita pakai lebih dari 2 sampai lebih ya warna yang akan kita pakai. Kita contoh pakai color aja, kita pilih warna-warna yang disukai, misalkan warna biru gitu ya, kemudian klik checklist. Nah, ingat untuk mendesain itu adalah kalau backgroundnya warnanya muda, berarti untuk penulisan teks itu baiknya warna-warna gelap. Tapi kalau backgroundnya warna agak gelap, berarti teksnya pakai warna-warna pastel atau warna-warna terang gitu ya. Nah, kemudian teksnya kita akan rubah. Kita akan ke menu A ya, ini A ini untuk teks, menambahkan teks. Kita klik edit. Nah, di sini kita rubah teksnya menjadi misalkan penilaian tengah semester. Seperti ini ya, kita geser aja ke samping kalau dirasa memang penuh, dan kita kecilkan size-nya, misalkan disesuaikan aja, mau 40 boleh. Nah, karena ini kan teksnya terlalu tipis, berarti kita akan rubah ke teks yang tebal. Caranya adalah kalau seperti ini tampilannya, berarti objeknya tidak ada yang aktif. Tetapi kalau kita klik salah satu objeknya, di sini objeknya hanya ada teks ya, berarti kita klik teksnya, berarti tandanya seperti ini, berarti teksnya aktif, dan di bawahnya pun menunya akan aktif gitu. Kalau teksnya nggak aktif, maka menunya tidak ada yang tertambah gitu ya. Kemudian di sini kita aktifkan teksnya, kita geser menu-menunya ya. Kemudian di sini ada font ya, tombol AB ini untuk font. Untuk memilih font ya, kita pilih teksnya yang tebal-tebal gitu ya, cari yang tebal. Misal saya pakainya itu Blogger Sans Bold ya, jadi agak tebal. Nah, seperti ini. Kemudian kayaknya untuk ukurannya insya Allah cukup. Dan untuk warnanya kita cari color yang tanda cat ini, kita kasih warna hitam boleh, warna biru yang agak tua boleh. Nah, seperti ini, disesuaikan aja gitu ya, mau yang mana, misal yang hitam. Nah, kalau sudah, kita buat posisinya tengah ya, dengan cara di menu ini kita pilih yang namanya relative position, tetapi centernya yang bagian atas aja seperti ini. Klik ya, di sini kan ada 2 baris center ya, yang atas dan yang bawah. Kita pakai yang atas aja. Kemudian jangan lupa di checklist. Lalu di sini di atas ada menu layar lagi, layar yang persegi tumpuk 2 di pojok kanan atas di bawah titik 3. Klik aja. Nah, di sini nanti akan menumpuk layar per layarnya atau lapisan-lapisan objek-objeknya. Gitu. Objek itu macam-macam ya. Objek itu bisa teks, berbagai macam gambar, berbagai macam objek itu bisa berbentuk bidang gitu ya, persegi, segitiga, lingkaran gitu.
Nah, objek teks ini kita akan kunci dulu supaya tidak tergeser. Kalau keklik nggak kegeser gitu ya. Nah, kemudian kita klik teks lagi, kita klik edit lagi. Di sini misalkan penilaian tengah semester tahun pelajaran 2021-2022. Klik OK. Nah, ini jadi ini kan seperti ada judul, kemudian ada sedikit teks tambahannya. Jadi judul utamanya itu dibesarkan saja, yang penilaian tengah semester, kemudian yang teks tambahannya itu agak sedikit dikecilkan. Jangan lupa colornya dibuat warna hitam ya, kemudian fontnya kemudian dirubah menjadi blogger sun aja ya, jadi sejenis nih ya hurufnya, tapi yang satu tebel, yang satu standar gitu. Ukurannya kita akan coba cek di size, ini kita kasih 25 aja, dan relative positionnya itu kita buat center yang atas, jadi agak ke tengah gitu dianya. Jangan lupa diaktifkan teks tahun pelajarannya, klik lagi layarnya dan dikunci. Kurang lebih seperti ini untuk pembuatan teks. Nah, untuk pembuatan hiasan lainnya, misalkan memasukkan gambar apapun gitu ya, memasukkan logo misalkan. Di sini kita di pojok kiri atas ada tanda plus, diklik, kemudian klik from gallery, kemudian cari logo, cari tadi ada paling bawah. Oke, diklik aja, dipilih, diklik, kemudian di checklist. Nah, ini kan terlalu besar, maka kita kecilkan dengan cara di sudut kanan bawahnya itu ada tanda ya, lingkaran yang sedikit besar, kita geser dan kita tarik-tarik seperti ini, kemudian kita taruh di pojok kiri atas. Nah, ini kan masih berbentuknya background putih ya, kita rubah dengan caranya seperti apa? Kita klik objeknya atau logonya, kita ke tanda segi 6 ini ya. Jadi kalau ke tanda A dia nggak akan muncul menunya, tapi kita klik yang segi 6 ya, ini tanda biru di segi 6, kita geser ke samping sampai ketemu yang namanya erase color, kita klik. Nah, jadi seperti ini, background putihnya hilang. Ini kan terlalu kecil ya, susah kita mempaskannya gitu. Untuk ngezoom, di sini klik tanda plus, kita cubit. Kalau udah klik tanda plus lagi, nah baru kita geser gitu, kurang lebih seperti ini. Kayaknya agak pecah jadinya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau dikasih hiasan-hiasan lain, boleh ngambil dulu di internet ya, atau di Pinterest dalam bentuk PNG, nanti bisa dimasukkan ke sini. Contoh kemarin saya udah cari atau dapat dari Telegram, klik tanda plus lagi, kita masukkan lagi dari galeri. Kemudian Telegram, kemarin saya dapat dari Telegram, misalkan mau gambar daun gitu, gambar daun di sini ya. Kemudian di sini checklist. Nah, gambar daunnya kita kecilkan. Jadi kalau mau pakai hiasan-hiasan lain, boleh dibuat di sini di Pixel Lab-nya ya, atau memang mau download dari internet ya. Tapi biasanya kalau saya downloadnya itu di Pinterest ya, jadi masuk ke Google di pinterest.com atau di aplikasi Pinterest. Di situ banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita pakai secara gratis ataupun berbayar kayak gitu. Nanti kita akan belajar lisensi karena khawatir itu ada hak cipta dari si pemilik gambar gitu. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau ditaruh lagi hiasan lain, misalkan kemarin kayaknya ada cahaya gitu ya, efek cahaya misalkan seperti ini gitu ya, klik checklist. Nah, ini yang kemarin saya pakai, misal di sini gitu. Kemudian kan lihat deh,
ini ada cahaya masuk, kemudian logonya itu jadi ketutupan. Nah, untuk memindahkan objek dari belakang ke depan ke belakang ya, kita mainnya di layar ya, yang persegi, tumpukan persegi ini yang ada di pojok kanan atas ya. Jadi si cahaya ini kan posisinya paling atas ya, di atas dari objek logo. Nah, kita pindahkan ke bawah objek logo atau ke paling bawah juga boleh gitu, biar ada di belakang teks juga. Nah, kita klik lagi tanda layarnya, jadi seperti ini, logo ada di atas, teksnya ada di atas dari cahaya. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dirasa warnanya kurang bagus, silahkan ganti background warna di menu layar yang bawah, klik color, mau pakai gradient boleh gitu ya. Ini sebenarnya warna-warna yang udah tersedia, tapi kalau mau kita pakai warna yang lain gitu ya, misalkan mau pakai warna yang lain itu juga bisa. Klik tanda plus. Di sini di atasnya lihat cahayanya tuh yang tipis dan yang tebal maunya posisinya di mana. Misal posisi yang tipisnya di atas, yang tebalnya di bawah, jadi atas bawah gitu ya. Nah, di sini posisi yang tipis berarti di sini ada tanda ini ya, segitiga terbalik yang ada di kiri dan kanan. Yang kiri adalah untuk yang atas, kita kasih warna, berarti kita klik tanda segitiganya yang sebelah kiri, kemudian klik tanda catnya, kita pilih warna, misalkan maunya nuansanya warna biru. Nah, kemudian di bawahnya kita maunya yang agak tua, berarti segitiga yang sebelah kanan nih, kita klik lagi tanda catnya, kita kasih ke warna yang tuanya. Yang tengah kita mainkan ya, yang tengah kita mainkan. Oke, kita klik. Nah, jadi seperti ini. Kita klik oke. Jadi seperti ini untuk merubah warna menjadi gradient atau percampuran dua warna atau lebih gitu ya. Kalau udah klik checklist gitu. Atau mau cahayanya juga ada dua, kanan kiri, berarti kita duplikat aja, klik cahayanya, klik lagi yang tanda segi 6 ya, kita copy. Nah, ini kan posisinya sama ya, ini nggak perlu kita puter ya. Kalau diputer juga pasti nanti akan kalau nggak mau repot gitu ya, sebenarnya bisa diputer. Atau kalau mau enggak jadi mirror, nanti ada tekniknya di menu 3D rotate ya. Kemudian jangan lupa cahaya yang satunya lagi harus di paling belakang juga gitu. Kalau layarnya banyak nih ya, ini kan layarnya kita pakai cuma 6. Kalau layarnya banyak, supaya ditaruh ke paling belakang, itu kita langsung pakai klik to back aja, jangan lupa dikunci gitu. Untuk teksnya kalau mau pakai warna putih, kita coba ya, klik tanda A, di sini settingan A, klik color, klik putih. Nah, kemudian kita pakai outline itu adalah garis tepi ya, kita cari outline. Nah, ini adalah bahasa lain outline adalah stroke ya, stroke nih. Klik aja, kemudian di sini pilih warna garis tepinya dan ketebalan stroke-nya mau berapa tuh ya. Jadi normalnya aja, paling pakai stroke-nya normalnya di sini sekitar 7 atau mau 5 juga boleh ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita ganti warna putih, misalkan warna putih, kemudian stroke-nya juga kita mainkan. Nah, jadi seperti ini ya. Daunnya mau kita duplikat, klik lagi segi 6, klik copy, jangan lupa diputer, kemudian taruh di sini misalkan. Kurang lebih seperti ini untuk membuat web banner atau header pada Google Form. Nanti kalau mau ditambahkan gambar buku ya, gambar yang lainnya lagi gitu ya, itu bisa dicari ya, kalau belum bisa buat sendiri bisa dicari. Jangan lupa bentuknya PNG, artinya
adalah tanpa background ya. PNG itu adalah format sebuah gambar. Cari format gambar yang tanpa background gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita cara menyimpannya bagaimana? Di sini ada, di atas ada, di samping tanda plus ada tanda disket. Itu adalah untuk menyimpan. Ada dua, ada save as project, ada save as image. Kalau save as project ini adalah untuk menyimpan hasil gambar kita gitu ya. Jadi bisa diedit lagi sewaktu-waktu. Tapi kalau save image itu kita akan menyimpan dalam bentuk JPEG atau PNG, dan nantinya gambar JPEG atau PNG itu bisa kita upload ke Google Form seperti itu. Jadi kita memang harus menyimpan dua kali. Klik save as project. Di sini ditulis namanya misalkan header Google Form atau header PTS1 misalkan. Klik OK. Nah, kalau sudah tersimpan, berarti kita akan cek di menu yang lingkaran 3 ini, klik My Project. Nah, ini ada header PTS1 yang paling atas seperti itu. Jadi udah kesimpan dan bisa kita edit di waktu lain gitu ya. Mau di PTS 2, di pas ganjil atau pas genap. Jadi untuk mentahan ya, yang bisa diedit ini jangan sampai hilang kalau udah jadi. Kemudian yang kedua, kita akan save image ya. Kita akan save image. Format yang atasnya tetap aja JPEG transparency. Customnya diganti dengan ultra supaya resolusinya baik gitu ya. Save, klik save to gallery. Nah, kalau sudah kesimpan ya, kita akan coba masuk ke galeri kita. Kita akan lihat ya. Di sini masuk ke albumnya Pixel Lab ya. Jadi nanti kalau udah download Pixel Lab, dia akan bikin secara otomatis folder Pixel Lab gitu. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ini logonya nggak pecah ya, alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti ini untuk membuat header atau web banner di Google Form. Ya, semoga bisa dipahami. Silahkan dipraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.